Video ini disponsori oleh Distro Madinah, the original cotton. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Ahmad. Di sini seperti biasa, kali ini saya akan membacakan komentar-komentar dan saya akan membalas komentar-komentar yang belum sempat terjawab karena akhir-akhir ini hari-hari terakhir ini saya mengalami hari-hari yang sangat berat ya guys ya, sehingga saya tidak sempat buka komentar-komentar di YouTube dan tidak sempat membalasnya. Maka dari itu sekarang saya akan mencoba bacakan komentar dan coba saya jawab supaya teman-teman semua lebih paham atau yang belum sempat jawab dan dimasukkan ke video ini supaya faedahnya juga bisa dilihat oleh orang banyak. Kadang kalau misalkan satu persatu saya balas, itu kemungkinan orang lain juga itu tidak melihat komentar Anda. Setidaknya komentar Anda ini bisa bermanfaat bagi orang lain karena ada jawabannya. Baik, saya langsung bacakan dari yang ini, karena ada ini di ujung sini ada tandanya ya. Itu tanda belum dibaca atau belum diklik. Oke, dari sini barakallahu fikum, ini nggak perlu dibalas ya. Ana balas amin. Amin wa barakallahu fikum. Kemudian ini nih, yang tahta dirosa, oke, dari Ahmad Rosidi. Yang tahta dirosa berarti nomor tulab yang lama nggak usah didaftarkan atau dicantumkan, oke. Ya, emang sih kemarin kata ketua PPMI Madinah, kalau misalkan yang daftarnya tahun kemarin masih tahta dirosa atau mungkin yang tahun kemarin sudah sempat morosah tapi balik lagi ke tahta dirosa, itu disuruh untuk daftar lagi pakai akun baru di kayak di sistem yang sekarang, pakai link yang baru itu. Oke, paham ya? Kemudian dari Yogi 1 berkomentar. Assalamualaikum Bang, mau nanya kalau tazkiyah lebih dari 2 gimana Bang? Betul, tazkiyah minimal 2, kalau lebih itu bagus, dan maksimal adalah 5 tazkiyah yang kalian bisa upload. Dan kalau misalkan kalian nggak paham cara uploadnya gimana, karena memang kolom tazkiyah, kolom upload cuma 1. Gampang caranya, foto-foto tazkiyahnya atau file-file tazkiyahnya dijadikan PDF, dijadikan 1, jadi memanjang ke bawah gitu ya. Itu sangat mudah sekali, dan kalian silakan tonton video saya sebelumnya, ada itu cara mengubah dari JPG ke PDF supaya bisa jadiin 1 file ya. Kemudian Faiz LZ ini sempat mengkhawatirkan teman-teman saya yang dikiranya dia perempuan, ternyata emang bukan, itu cuman PP-nya saja perempuan ya, foto profilnya, tapi orangnya laki-laki ya teman-teman. Dan Faris LZ ini udah sering sekali berkomentar ya mengenai pendaftaran dan UIM dan lain-lain. Kak, Anda buat paspor katanya harus punya surat keterima di Universitas Islam Madinah, jadi nggak bisa. Ini sudah saya balas kalau nggak salah, dan sudah saya balas. Seharusnya tidak perlu. Kenapa? Karena memang anak-anak yang sudah diterima di UIM itu bikin paspornya adalah dengan cara sebelum ada surat keterima, bahkan sebelum daftar. Karena emang syarat untuk daftar ke UIM itu harus punya paspor, bukan diterima dulu baru dapat paspor. Gimana caranya diterima kalau Anda belum punya paspor gitu kan ya? Mohon dipahami ya. Kemudian nanti dia balas lagi. Saya udah balasan kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Yogi 1 lagi. Bang, bagi WA dong. Aduh, ini untuk sekarang kayaknya nggak bisa karena udah kemarin sempat viral nomor anak kesebar dan tiba-tiba banyak yang chat dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kalian kalau mau nanya-nanya japri lewat Instagram. Kolom linknya ada di deskripsi Instagram saya, Afif__. Kemudian Faris LZ membalas lagi. Ini sebenarnya saya belum jawab yang ini ya. Dari sini nih. Iya, kata pihak imigrasinya Kak, kalau ada
bukti keterima di di univnya nggak apa-apa. Gimana ya? Soalnya daftar aja belum. Gimana udah dapat surat keterima di BNI? Iya, berarti mungkin cari kantor imigrasi di kota lain. Jangan di kota yang Anda tinggal. Saya aja orang Subang, KTP saya Subang, akte kelahiran di Subang. Tapi paspor saya paspor Tasik. Caranya cuman ada satu syarat tambahan untuk bikin paspor di situ, yaitu adalah punya surat domisili ya, karena dulu saya pesantren di Tasik, sekalian saya bikin paspor pakai surat domisili Tasik. Surat domisili itu apa? Kalian bisa searching ya di internet atau di YouTube juga banyak. Intinya kayak surat dari RT atau RW dari RT bahwa Anda itu sedang tinggal di situ, di kota situ, di daerah situ. Ya, itu surat domisili. Minta aja ke RT gitu. Paling bayar 10.000 atau apalah. Aslinya gratis, ya kasihan lah gitu dia, biar ya setidaknya ada penghasilan. Karena RT kasihan juga gitu ya. Itu solusi dari saya. Jadi kepada Faris Elzi yang nggak bisa bikin paspor di suatu imigrasi yang dimana harus ada keterimanya, bukti keterima, itu nggak logis ya alasan mereka. Maka dari itu mungkin peraturan atau mungkin individualnya orangnya berbeda gitu. Coba antum datengin lagi, kalau tetap nggak bisa antum pindah kota di tempat antum pesantren, antum minta surat domisili dan coba di imigrasi di kota tersebut. Insya Allah bisa ya. Jadi bikin paspor nggak harus di kota tempat tinggal kita atau sesuai KTP, nggak harus gitu. Yang penting ada surat domisili kita tinggal di suatu kota tersebut. Oh, Yogi 1 ini paling sering berkomentar di saat ini. Nggak ada IG bang, cuman mau tanya bentar bang Blaze. Sekali lagi nggak bisa ya, itu WhatsApp ya, WhatsApp nggak bisa, terima kasih. Antum bikin IG lah, masa zaman sekarang nggak ada IG sih gitu ya. Silakan kalau kalian sebelum nanya-nanya kalian follow dulu IG saya ya. Aneh juga gitu, antum gimana akhirnya? Ini apa ini maksudnya? Ini tentang apa ya? Sebentar ya teman-teman, kita cari dulu ininya pokok dari ininya apa gitu. Oh ini, kalau diklik tambah files ada tulisan error failed, dan jika kita simpan merupakan yujud khotok padahal susah. Itu kalau nggak salah ada error sistem atau lain sebagainya, karena masih banyak sih yang kasusnya sama seperti itu. Tapi kemarin pas saya coba daftar itu nggak ada tulisan kayak gitu ya. Saya juga kurang tahu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sampai mana? Sorry guys. Oke, ini sekarang Muhammad L Kediri asik. Afwan Ustadz, bolehkah minta nomor yang bisa ditelepon? Penting tidak bisa ya teman-teman. Masa saya harus ngasih nomor teman saya, juga kasihan nanti malah banyak yang nge-DM atau ngechat. Kalian silahkan kalau mau nanya-nanya via Instagram, via DM ya teman-teman. Follow dulu kalau sebelum bertanya. Oh ya, kalau kalian butuh informasi seputar UIM juga, kalian bisa follow Telegram channel Telegram Afif Ahmad Official, yang linknya ada di deskripsi. Kalau enggak kalian tinggal searching aja di Telegram Afif Ahmad Official, itu channel publik. Insya Allah bermanfaat. Ahmad Gifari juga paling sering komen. Linknya, oh itu bukan ya, bukan pertanyaan. Ini tanda tanya, tapi itu apa sih, minta link video kalau nggak salah. Video aneh nge-review pelajaran, tinggal scroll aja di YouTube aneh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya berapa tahun dekat sana? Maksudnya saya juga kurang ngerti ya teman-teman. Oh ini mungkin atasnya ya. Ini mungkin atasnya yang benar. Assalamualaikum, boleh bertanya umur berapa boleh masuk ya? Alam sih nggak ada batasan umur. Yang penting lulus SMA minimal. Kalau mau kuliah di sini ya. Kalau mau kuliah di sini minimal SMA ya teman-teman. Minimal SMA. Oke. Minimal SMA ya teman-teman. Oke, lanjut.
Muhammad Hanif Al-Fatah berkomentar, vaksin Sinovac di UIM itu diterima enggak, Ustadz? Vaksin Sinovac diterima di sini di UIM, tapi harus ada booster. Dalam arti kalian kalau vaksin Sinovac sudah vaksin 2 dosis misalkan, tetap harus ada tambahan 1 vaksin dari jenis yang lainnya. Bisa dari AstraZeneca, bisa dari Pfizer, bisa juga dari Moderna. Tapi tidak bisa dari Johnson. Kenapa? Karena Johnson 1 dosis sudah cukup, tidak perlu 2 dosis. Ya, jadi Sinovac menurut pandangan Arab Saudi butuh 1 booster. Jadi harus ada tambahan vaksinnya 1. Jadi 3 dosis ya. 2 Sinovac, 1 lagi tinggal milih AstraZeneca, Pfizer atau Moderna. Hilmi Ramadan berkomentar, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah minta surat rekomendasi dari Kemenak butuh berkas-berkas atau persyaratan tertentu? Dan apakah ada biaya administrasinya? Waalaikumsalam. Dari Kemenag tentu butuh surat surat permohonan. Kalian bisa searching di Google atau di YouTube cara membuat surat permohonan. Dan tentu butuh kayak fotokopi paspor atau scanan paspor dan juga KTP. Nah, kalau waktu itu saya malah diminta bukti tanda sudah diterima. Karena emang kalau dari Kemenag itu, makanya kalian kalau udah nonton video saya mengenai surat rekomendasi, kalian bakal tahu bahwa kalau Kemenag itu nanti kalau kalian udah diterima baru minta surat rekomendasi dari Kemenag gitu ya. Kalau misalkan belum diterima, saya sarankan tidak usah Kemenag karena agak ribet. Biaya administrasinya nggak ada. Ya nggak ada biaya administrasi. Kalau diminta ya diusahakan nggak usah dibayar gitu, kecuali terpaksa. Oke, paham ya? Jadi Kemenag itu nanti saja kalau sudah diterima di UIM baru minta surat rekomendasi dari Kemenag. Tapi kalau misalkan kalian boleh coba aja Kemenag pakai surat permohonan, tapi kalau misalkan udah lampiran-lampiran gitu, misalkan bisa walaupun nggak ada bukti diterima di UIM gitu, tapi bisa minta surat rekomendasi dari situ, nah itu bagus gitu. Tapi kalau nggak bisa ya wayahna gitu, ya udah qadarullah, maka kalian harus nunggu diterima baru bisa minta surat rekomendasi dari Kemenag. Bismillah. Boleh bawa istri tidak Ustadz? Boleh. Dari Lalu Alfian, boleh bawa istri tapi banyak syarat-syaratnya. Mungkin nanti saya bikin video lagi tentang syarat-syarat bawa istri. Intinya begitu kalian diterima di UIM, kalian berangkat wajib sendiri, nggak boleh bawa istri dulu. Nanti di sini ada tolab dan lain sebagainya. Dan itu pembahasannya cukup panjang. Oke? Intinya nanti juga kalau punya istri, intinya antum harus punya uang. Inti dari segala inti ya. Mungkin nanti kita bakal buat video tentang bawa istri ke UIM. Ina Haswa Muklis berkomentar, Afwan akhi, ana mau tanya. Penulisan nama harus 3 kata. Nama adik ana hanya 2 kata. Nama dan nama bapak. Terus kalau ditambah 3, ditambah jadi 3, nama apa nantinya. Tidak dipermaskan karena di ijazah dan berkas-berkas. Oh ini panjang juga ya, bentar. Dan berkas-berkas lainnya kayak KTP hanya ada 2 nama. Mohon penjelasannya. Maksudnya saya masih kurang paham ya teman-teman yang ini. Kalian kalau udah nonton dengan seksama video saya, kalian pasti bakalan tahu. Tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu lagi ya teman-teman. Bahwa memang daftar itu nggak ada syaratnya 3 nama. Tapi nanti kalau sudah diterima, paspor kalian wajib 3 nama. Caranya gampang banget. Kalian kalau misalkan nama kalian cuma 1, ditambah nama bapak kalian dan nama kakek kalian, jadi 3. Kalau nggak ditambah bin, ya. Misalkan saya Afif bin Abdullah gitu kan, misalkan. Contoh doang. Untuk daftar minimal 2 nama. Tapi nanti kalau udah diterima harus punya 3 nama. Untuk apa? Untuk penerbitan visa. Karena memang salah satu syarat dari
syarat dari kedubes ya, kedutaan besar Arab Saudi, kalau yang ke sini ke Saudi harus mempunyai 3 kata di paspornya ya. Makanya saya sering di video saya jelaskan, kalau kalian bikin paspor, bikin langsung 3 nama. Mau nama kalian cuma 1, tambah bin, misalkan Ahmad bin Abdullah, Ahmad bin Abdillah ya. Gitu. Kalau enggak pakai bin, misalkan pakai nama kakek bisa. Ahmad Abdullah, kakeknya namanya Muhammad. Ahmad Abdullah Muhammad gitu ya. Jadi 3 nama. Itu yang saya sarankan. Kenapa? Karena nanti kalian sekarang bisa nih daftar pakai 2 nama. Tapi nanti setelah diterima, kalian bakalan ribet lagi. Kalian harus ke imigrasi lagi, ganti nama, atau bukan ganti nama, nambah nama di paspor. Ya, tentu nambah nama di paspor tidak harus di kolom utama namanya, tidak harus di kolom misalkan paspor baru dibuka, kan udah terlanjur dicetak, itu nggak akan bisa ditambah. Kalian minta tambah nama, nanti bakalan ditulis nama kalian setelah ditambah nama itu di belakang lembaran pertama gitu. Jadi di halaman keduanya jadinya itu nama tambahannya. Nah, jadi mungkin seperti itu aja. Jadi kalau misalkan punya 1 nama, maka tulis nama bapaknya di setelahnya, jadi 2 nama, minimal daftar 2 nama. Tapi untuk penerbitan visa nanti kalau sudah diterima harus punya 3 nama. Makanya kalau masih belum bikin paspor, bikinlah paspor langsung 3 nama ya. Kalau ditanya untuk apa, bilang saya pengen kuliah di Saudi. Insya Allah nanti bakalan paham pihak imigrasinya, dan nanti kalian tinggal ngomong saya pengen bikin paspor pakai 3 nama, pakai nama bapak saya sama kakek saya, kayak gitu. Mungkin gitu aja teman-teman. Udah ternyata panjang juga videonya. Saya Afif Ahmad. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.